Caranya. Udah. Tuh, masih ngomong nggak? Dava ada cerita Jadi belum ada.
Bukan apa-apa loh. Ini jangan, ini apa? Udah. Belum, baru mulai.
KPS merah. Dianin aja dulu. Ini dulu aja, ini dulu. Yuk. Boleh. Tapi kalau kita aku dan dia bilang, suaranya udah. Udah suaranya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya belum kompak ya. Coba saya ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam beli tepung kanji. Yang jawab salam mudah-mudahan cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala kitabihil karim adkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun. Al-ayah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Darul Ilmi Ustadz Haji Ilmi Bahri SAG MPDI. Yang saya hormati Ketua LTQ Darul Ilmi Ustadzah Dede Sulsiah STP. Yang saya hormati guru-guru saya yang sangat banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para jajaran asatidz dan ustadzat di LTQ Darul Ilmi. Dan yang saya hormati peserta tahsin tahfidz Darul Ilmi yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, yang dari bangun sampai tidur lagi tidak akan mungkin kita bisa sebutkan satu persatu. Namun di antara kita sedikit sekali yang mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena kebanyakan manusia terfokus kepada yang belum dimiliki, tapi lupa dengan apa yang sudah dimiliki.
Salawat beserta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu motivasi dari Ustadz Haji Ilmi Bahri, dan yang keempat penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Ala hadihinnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Acara berikutnya yaitu tilawah yang akan dibawakan oleh Ustazah Siti Fatona. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Iin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir fa idza nadira fadzalika yawmun asir 'alal kafirina ghayru yasir wa wahida wa ja'altu mamduda wa banina shuhuda wa tamhida. Apakah bangkal sih, Bu? Ya Allah. Aziz kalla inna kana ayatina anida innahu fakkara faqutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar Nih, pencet ini.
ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah
Maka apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang serba sulit. Bagi orang-orang kafir tidak mudah. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Dan anak-anak selalu bersamanya. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahnya. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Sekali lagi, celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian dia merenung memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran, ini sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Dan tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Iya, Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagian cobaan bagi orang-orang kafir. Agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin. Agar orang yang beriman bertambah imannya. Agar orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu. Dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali dia sendiri. Dan Sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Tidak, demi bulan dan demi malam telah berlalu dan demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya Sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar sebagai peringatan bagi manusia, yaitu barang siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Siti Fatana yang tadi sudah membacakan ayat suci. Baca bisa menjadi syafaat kita nanti. Amin. Allahumma amin.
Acara berikutnya yaitu motivasi dari Ustadz Haji Ilmi Bahri. Kepada beliau kami persilakan. Nggak bagus, kayaknya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah mastata'tum wa tabi'asatamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd, yang saya hormati Ketua Lembaga Tahfiz Quran Ustazah Dede Susia, asatidzat, ustadz dan ustazah, pengajar, pembina, pengasuh di Lembaga Tahfiz Quran Darul Ilmi, para peserta Lembaga Tahfiz Quran keseluruhannya, insya Allah senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah adalah ungkapan yang paling utama wujud syukur lafziah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan pada pagi hari ini kita dapat berkumpul walaupun secara virtual, namun tidak mengurangi esensi majelis ilmu ini dalam rangka meraih ridha, rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka thalabul ilmi sebagai modal kebahagiaan dunia kita dengan gapaian akhir, yaitu akhirat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa bersolawat kepadanya, dengan senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, menjadikan beliau sebagai qudwah uswatun hasanah, insya Allah selamat kita dunia, selamat kita di akhirat, bahagia dunia akhirat, sukses di dunia, mulia dunia akhirat, ketika berpegang teguh kepada apa yang beliau sampaikan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul yang kita terapkan bukan hanya sebatas lisan, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para peserta majelis virtual LTQ Darul Ilmi yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah beberapa menit ke depan kita akan membahas sesuai dengan tema atau topik yang diminta oleh panitia atau penyelenggara, yaitu berhias dengan akhlak mulia. Ketika kita berbicara tentang akhlak mulia, ini merupakan
sebuah keniscayaan bagi seorang muslim atau seorang mukmin ketika interaksi kehidupannya dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan kehidupan yang dituntut untuk komitmen terhadap nilai-nilai keislaman di dalam diri. Baik, pada kesempatan ini saya akan bahas secara urut insya Allah, dan mudah-mudahan pesannya nyampai. Yang pertama akan saya sampaikan tentang urgensi atau pentingnya akhlak mulia sebagai sebuah perhiasan hidup. Kemudian yang kedua, keutamaannya atau kiat-kiat untuk mendapatkannya. Dan yang ketiga insya Allah diambil dari salah satu hadis tentang akhlak mulia yang diharapkan melekat dalam diri seorang mukmin. Setiap manusia pastinya mempunyai fitrah untuk menghiasi diri. Tapi sayangnya banyak manusia yang tidak mengetahui perhiasan yang terbaik bagi dirinya. Ada yang menghiasi dengan logam mulia sebagai tolok ukur prestis atau kebanggaannya, dengan emas dan berliannya. Ada pula yang menghiasi diri dengan kosmetiknya biar kelihatan cantik dan indah ketika dilihat. Ada pula yang menghias dirinya dengan sesuatu yang menarik perhatian orang lain, yang ditujukan guna menampilkan diri dalam bentuk yang paling indah. Bagi seorang muslim, perhiasan terindah adalah akhlak yang mulia. Nah, akhlak mulia ini sering disebut dengan akhlakul karimah, atau sebaik-baik akhlak disebut husnul khuluq. Ada juga disampaikan albir, merupakan kebajikan akhlak mulia. Insyaallah kita akan bahas nanti setelah ini. Jadi perhiasan yang dapat dikenang sepanjang masa, perhiasan terindah itu adalah perhiasan yang menjadikan pemiliknya mulia di hadapan manusia dan Allah. Dengan akhlak mulia, seorang muslim akan terlihat anggun dan cantik, dan setiap orang yang melihatnya akan terkesima dan kagum oleh keindahan akhlaknya. Nah, inilah sebaik-baik perhiasan atau hiasan. Yang dimaksud adalah bukan tampilannya, tapi apa yang dilahirkan sebelum tampilan yang munculnya dari hati yang paling dalam sebagai wujud ketaatan atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan hal yang tidak dibuat-buat. Itulah akhlak yang mulia. Dalam pandangan Rasulullah SAW, akhlak mulia ini menjadi bukti kemuliaan seorang muslim ataupun seorang mukmin. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik keislamannya adalah yang paling indah akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Menghiasi diri dengan akhlak mulia berarti mempertegas jati diri manusia sebagai manusia. Karena dengan akhlak akan terlihat perbedaan antara manusia dengan hewan. Dengan akhlak pula akan terlihat sisi keteraturan hidup manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Dengan demikian, manusia yang tidak peduli dengan akhlak, sesungguhnya ia sedang menuju derajatnya yang paling rendah. Tanpa akhlak, manusia akan seenaknya melakukan apa saja tanpa peduli. Apakah tindakan yang berbahaya atau tidak bagi orang lain tidak menjadi sebuah pertimbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan ahsanu taqwim, sebaik-baik bentuk.
sempurna-sempurnanya bentuk. Kemudian kami kembalikan kepada derajat yang paling rendah. Summa asfal safilin. Serendah-rendahnya. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Walahum ajrun ghairu mamnun. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, akhlak mulia menjadi kunci keberlangsungan suatu komunitas masyarakat. Artinya, keberadaan suatu masyarakat hanya bernilai jika telah mempraktekkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-harinya. Sebaliknya, jika akhlak mulia sudah ditinggalkan oleh komunitas masyarakat, maka lonceng kematian masyarakat itu hanya tinggal menunggu waktunya. Akan diberikan Allah azab, akan diberikan Allah musibah sebagai buah dari tindakan yang dilakukannya dalam komunitas dengan akhlak yang buruk. Jadi dapat disimpulkan urgensinya akhlak ini, bahwasanya akhlak bukanlah sesuatu yang layak dipandang sebelah mata, namun perhatian Islam, urgensi Islam terhadap akhlak sama seperti perhatian terhadap masalah akidah dan syariat. Baik, para pemirsa virtual LTQ Darul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita insya Allah membahas salah satu atau beberapa keutamaan, apa saja keutamaan dari akhlakul karimah ini sehingga layak menjadi perhiasan hidup kita. Jadi termasuk di antara keindahan ajaran Islam adalah mendorong umatnya untuk memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, akhlak yang baik. Sebaliknya, Islam menegaskan, melarang umatnya dari akhlak-akhlak rendahan dan akhlak-akhlak yang buruk. Nah, dalam beberapa hadis yang cukup populer ya, mungkin semuanya tahu, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak, atau innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak. Bahwanya baginda Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Kemudian baginda Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Masya Allah. Seorang yang beriman pasti mendambakan akhiratnya bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa kedudukan orang yang berakhlak mulia itu berada di dekat baginda Rasulullah. Nah, mungkin kita dapat bayangkan, nah ketika kita berada dalam satu majelis dengan orang-orang yang memiliki jabatan di dunia, contohnya misalkan Ustaz Iim misalnya diundang nih oleh presiden, nah berkumpul di area tempat fasilitas yang diberikan kepada presiden. Kira-kira sama nggak fasilitas Ustaz Iim dengan fasilitas presiden? Ya sama, karena di satu tempat. Begitu juga ketika kita di akhirat nanti ditempatkan dalam satu tempat yang dekat dengan Rasulullah, maka fasilitas yang didapat Rasulullah termasuk kita. Makanya orang yang berakhlak mulia itu ditempatkan di puncaknya surga bersama baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan keutamaan ini dapat kita raih dalam kehidupan kita, namun dalam prosesnya butuh perjuangan, dan setiap perjuangan butuh pengorbanan. Insya Allah dalam bahasan berikutnya kita akan sampaikan.
Jadi dengan akhlak mulia ini, manusia bisa menyamai kederajaan orang-orang yang rajin dalam saumnya, rajin dalam sholatnya. Nah, baginda Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang dengan akhlaknya itu derajatnya sama dengan orang-orang yang rajin sholat dan rajin berpuasa. Oleh karena itu akhlak yang luhur dan mulia ini termasuk perkara yang ditekankan di dalam Islam dengan menekankan dan mendorong kita untuk berhias dengan akhlak yang sempurna. Dengan akhlak yang mulia ini akan tampaklah kesempurnaan dan ketinggian agama Islam, yaitu indah agamanya, sempurna agamanya, baik dari sisi akidahnya ataupun ibadahnya, bahkan sampai ke adabnya. Dan yang paling tinggi itu adalah akhlaknya. Dengan kata lain, semakin kokoh, semakin mantap akidah seseorang di dalam hati dan dirinya, maka keluarnya itu adalah akhlak yang paling mulia. Jika iman seorang itu tergantung apa yang dikeluarkannya. Nah, ketika memunculkan akhlak yang baik, berarti keakidahnya yang bagus. Nah, dengan bertambahnya ilmu akidah kita, dengan kuatnya keimanan kita, bertambah luhurlah akhlaknya. Ini kan sebuah logika berpikir yang seharusnya orang yang berkecimpung di dunia ilmu, di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, pastinya memunculkan akhlak yang paling mulia. Nah, kalau tidak tercermin ini, ya bisa dimuhasabahkan, bisa dikoreksi sejauh mana akidahnya itu hanya sekedar ikut seremoni saja atau terkunjam dalam hatinya sebagai penguatan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbuah akhlak karimah atau akhlak yang mulia. Karena kata baginda Rasulullah SAW, riwayat Tirmizi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, jadi ketika semakin bertambah ilmu agama, semakin meningkat imannya, namun akhlaknya tidak membaik, maka waspadalah. Mungkin ada yang salah dalam diri kita dalam belajar syar'i atau agama ini dan mengamalkannya. Jadi bukan akidahnya yang salah, orangnya yang penerapannya tidak sampai ke dalam hati, hanya sebatas akal pikirannya saja, tapi tidak tercerna di dalam nuraninya, sehingga cerminannya tidak akhlak yang mulia. Jadi bukan salah ilmunya, salah orangnya dalam menggapai atau mencari ilmu tersebut. Jadi kalau kaum muslimin lah sekiranya berhias dengan akhlak mulia, kemudian menunaikan hak-hak saudaranya, ini menjadi kewajiban. Karena hal itu merupakan pintu gerbang utama masuknya manusia ke dalam Islam ini. Nah, hal ini sebagaimana telah disaksikan pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, ketika manusia berbondong-bondong masuk Islam disebabkan keindahan akhlak dan keluhuran perilaku mereka dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan sesama manusia, baik itu muslim ataupun non-muslim. Semua sudah ada tatanannya, semua sudah ada aturannya. Ketika berinteraksi perilaku dengan manusia yang lain, memberikan cerminan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana peranan penting dan keutamaan dari akhlak yang mulia ini
memberikan dampak yang baik untuk diri, untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita, dan pastinya keseluruhannya membawa kita kepada kemuliaan hidup di dunia, sukses dunianya, mulia di dunia dan akhirat, dan di akhirat nanti mendapatkan surga Allah yang kitanya berkumpul dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai puncaknya surga, buah dari keimanan kita, cerminan hiasan hidup dengan akhlak yang mulia. Baik, para hadirin virtual yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak yang mulia ini, kita berharap bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang dapat memenuhi nutrisi hati. Ketika kita mengeluarkan akhlak, itu memang benar-benar lahir dari hati kita yang paling dalam, bukan sesuatu yang dipelajari. Makanya akhlak ini secara ilmiah itu dapat dibedakan menjadi dua. Akhlak yang dilahirkan dari tabiat atau karakter. Nah, satu akhlak yang dilahirkan dari tabiat atau karakter manusia. Ini berawal ketika manusia terhunjam akidah yang mantap di dalam hatinya, di dalam dirinya, buahnya adalah akhlak yang mulia. Jadi bisa dikatakan bahwa semakin tinggi keimanan kita kepada Allah, semakin kuat akidah di dalam diri kita, pasti yang terkeluarkan itu adalah akhlak yang mulia. Nah, ini tidak bisa, bukan yang kedua, itu dipelajari, diusahakan, diikhtiarkan. Makanya ada beberapa bab ketika orang mempelajari bagaimana beretika, berestetika dengan baik, dan dia berdiri sendiri, ilmunya itu rapuh. Kenapa? Nah, ini contoh ya. Ketika seseorang melakukan akhlak mulia, dampaknya itu akhlak mulia, buah dari keimanan dia kepada Allah, ketulusan yang didapat. Tapi kalau hanya sekedar sebagai etika atau estetika, hanya sebatas SOP saja. Nah, ini sebagai untuk ilustrasi saya contohkan. Ustaz Iim pernah naik pesawat? Nah, ini karena saya lihat ini moderator yang hostnya kelihatan ya, jadi Ustaz Iim yang sebut. Alhamdulillah pernah Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ketika masuk ke pesawat, pernah lihat kan pramugaranya, selamat datang ke pesawat kami. Senyumnya itu berapa? 227. 2 detik, 7 detik, 2 ke kiri, 2 senti kiri, 2 ke kanan. Aduh, sejuknya ya. Tapi coba bayangkan setelah itu kita keluar, ketemu lagi, kira-kira ada nggak perlakuan yang sama? Enggak. Nah, itu hanya sekedar, itu dia SOP-nya. Hanya sebatas SOP saja. Nah, ketika akhlak itu hanya sebatas sebuah konsep, enggak dari hati, ya hanya sebatas itu saja. Hanya sebatas SOP menggugurkan kewajiban kita. Nah, contohnya lagi ketika kita berinteraksi dengan saudara kita. Senyum kita hanya memberikan sesuatu ya biar dibilang enak. Tidak dari hati. Beda tampilan yang kita rasakan oleh kita yang melihatnya, itu bukan sungguh-sungguh, tapi bukan wilayah kita untuk mengkritisi itu. Tapi inilah dua akhlak mulia yang dilahirkan dari dua sumber yang berbeda. Yang satu buah dari akidah yang mantap, yang satu buah dari sebuah upaya atau usaha sebagai bentuk etika atau estetika kita terhadap manusia yang lainnya. Dan banyak konsep-konsep ini dipelajari yang di kalangan non-muslim ketika dia berdiri sendiri
hanya dunianya saja didapat dan hanya sebatas menggugurkan kewajibannya sebagai sesuatu yang diharuskan untuk berakhlak baik. Nah, ini yang paling penting harus kita pahami, bahwasanya akhlak itu yang paling baik adalah akhlak yang dilahirkan melalui proses ilmu. Dan ilmu yang paling tinggi itu adalah fa'alam annahu la ilaha illallah. Tauhid yang mantap di dalam diri, buahnya adalah akhlak yang mulia. Makanya dikatakan baginda Rasulullah itu Al-Quran berjalan sebaik-baik manusia yang berakhlak. Mengapa? Karena sumbernya adalah tauhid yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk mendapatkan akhlak yang baik ini ketika kita berinteraksi dalam kehidupan kita dengan manusia yang lain. Nah, di Bulughul Maram ini ada hadis ini dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Imam Mas'ud diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah SAW memberikan 6 akhlak yang mulia yang dapat dicontoh oleh manusia yang lainnya. Yang pertama, berpegang teguh kepada kejujuran. Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang sangat jujur, sehingga mendapat gelar Al-Amin. Itu orang yang sangat dapat dipercaya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat menyukai hambanya yang berperilaku jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur itu karena kejujurannya, dan mengazab orang-orang munafik jika dia kehendaki ataupun menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab ayat 23 dan 24. Jujur adalah sebuah konsep akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau kita lihat kondisi saat sekarang ini, boro-boro jujur ya, bohong aja kalah gitu ya. Artinya apa? Simbol-simbol kalau mau jujur atau bujur ya banyak ya. Pemahaman yang diplesetin yang pada akhirnya orang enggan berbuat jujur. Nah, ketika dalam perniagaan, ketika kita berinteraksi atau berkomunikasi, banyak hal-hal yang dibumbui dengan kebohongan. Yakinlah ketika satu kebohongan ini akan melanjutkan kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Nah, di sini dibutuhkan akhlak yang paling baik dari seorang mukmin itu adalah jujur. Nah, kalau sudah jujur, sudah dia siddiq benar, insya Allah Allah juga melindunginya. Walaupun terkadang orang yang jujur, orang yang baik tidak sedikit yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dibohongi oleh orang lain misalkan, atau dibully orang lain, dianggap kejujurannya sesuatu yang dianggap bodoh. Nah, contohnya ketika kita menyampaikan sesuatu dengan jujur kita, konsekuensinya misal dalam perniagaan, objek barang yang kita jual nggak ada yang mau misalkan. Tapi coba kita lihat sejarah baginda Rasulullah, yang mana baik, yang mana buruk ditampilkan di awal. Jangan ketika ditampilkan yang di depannya bagus, yang di dalamnya busuk semuanya. Nah, ini merupakan cerminan akhlak dari seorang mukmin yang baik, kejujurannya sebagai modal awal berinteraksi, berkomunikasi dengan saudaranya. Nah, Masya Allah, sebuah kejujuran yang dimulai dari hati yang paling dalam,
lisannya ringan untuk menyampaikan, wajahnya bercahaya menyejukkan. Karena kejujuran di dalam hati itu tampilannya di luar kelihatan. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika cerminan kebohongan, tidak nyaman seseorang itu untuk menyampaikan. Sekali gelisah, lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Nah, pada saat itu antara bohong dan jujurnya tidak bisa dibedakan. Kenapa? Sudah menjadi bawaan. Nah, mungkin ini para peserta tahsin sekalian, tetapi sekalian, kalau kita perhatikan, misalkan bagaimana kita mendapatkan saudara kita menyampaikan sesuatu jujur atau tidaknya itu kan tergantung ya. Artinya kita pun dapat lihat hanya sekedar SOP seperti pramugari atau pramugara tadi, atau benar-benar tulus hati dari hati yang paling dalam. Nah, kita yang dapat melihatnya. Nah, tapi ingat, tidak selamanya persangkaan kita itu benar. Makanya jangan menyangka-nyangka, jangan juga berasumsi, wah ini wajahnya nggak enak, jangan-jangan dia lagi jadi suzon. Nah, artinya pasrahkan diri kepada Allah. Mungkin dia sakit gigi ya, mungkin sariawan atau banyak pikiran. Kadang-kadang kan pingin kita lihat, tapi apapun itu ala kulit. Nah, ketika kita ngelihatnya dengan hati, apa yang kita lihat saudara kita, ketika dia dirundung kesulitan memang benar. Itu butuh perhatian kita. Kalau hanya sekedar menyenangkan hati atau perasaan kita, insya Allah kita dapat mengetahuinya dan dapat memberikan tausiah atau nasihat yang baik pada saudara kita untuk konsisten dalam sebuah kejujuran. Baik, selanjutnya yang kedua, hiasan akhlak yang harus kita miliki sebagai seorang mukmin, berprasangka baik atau husnuzon kepada saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu minal zon, ijtanibu zon, jauhi oleh kamu berprasangka. Inna ba'dzon ismun, karena sungguhnya prasangka itu adalah dosa. Kemudian di hadis dikatakan bahwa prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa seorang muslim harus menjauhi sifat berburuk sangka atau suudzon kepada saudaranya sama muslim. Lebih baik mencari tahu dulu kebenarannya. Masyarakat muslimin, jemaah hadirin virtual yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa terlepas ya dalam keseharian kita ketika kita berinteraksi dengan saudara kita, apalagi suasana nggak nyaman atau didahului oleh permasalahan yang sebelumnya, prasangka-prasangka buruk itu selalu mengganggu atau menghantui sehingga kita untuk mengeluarkan sebuah keikhlasan pun terbatas. Berprasangka baiklah, berpikir positiflah kepada saudara kita dan doakan mudah-mudahan seperti itulah adanya. Walaupun kita tahu dalam tataran prakteknya kedustaan atau kebohongan atau ketidakjujuran yang ditampilkannya, tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya dan memberikan tampilan yang lebih baik. Bukan hanya sekedar lisan, tapi contoh untuk menyampaikan dakwah kepada saudara kita yang sudah terbiasa dengan ketidakjujurannya, tapi kita tetap komitmen berprasangka baik terhadap saudara-saudara kita. Yang ketiga, gambaran akhlak yang baik atau mulia yang dapat kita jadikan perhiasan hidup kita adalah menjaga pandangan kita dari yang haram. Kalau ada peserta masih ujang, baik laki-laki ataupun perempuan, ghaddul basar atau menundukkan pandangannya. Jadi menjaga pandangan mata dari memandang hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan akhlak yang mulia. Nah, masuk surga orang-orang yang salah satu dari sifat-sifat mereka adalah menjaga pandangannya. Abu Umamah berkata, saya mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, berilah jaminan kepadaku ya Rasulullah 6 perkara, maka aku jamin bagi kalian surga. Jika salah seorang kalian berkata, maka janganlah berdusta.
Ini nasihat dari Rasulullah. Jika diberi amanah, janganlah berkhianat. Dan jika dia berjanji, janganlah menyelisihi atau mengingkari janjinya. Dan tundukkanlah pandangan kalian, cegahlah tangan-tangan kalian dari menyakiti orang lain. Dan jagalah kemaluan atau kehormatan kalian. Nah, ini nasihat baginda Rasulullah di hadis yang lain, agar seorang muslim itu untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, berkata jangan berdusta, diberi jangan berkhianat, jangan mengingkari cegah tangan kita dari nyakitin orang. Yang jangan ikut campur urusan orang lain. Nah, kalau bahasa gaul sekarang apa? Kepo ya. Saja Im. Ya, kalau bahasa gaulnya sekarang apa tuh? Kepo ya. Kepo, Mau tahu iya. urusan. Nah, mau tahu urusan orang lain. Ada aja jalannya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 58 yang artinya orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, ini apa namanya ya? Mencampurin urusan orang lain ini dekat kepada hasad. Nah, kalau sudah terjangkit penyakit hasad di dalam diri kita, itu bukan cerminan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik yang dapat kita jadikan hiasan hidup. Berawal dari keinginan tahuan, kemudian menelusuri yang pada akhirnya bagaimana mengungkapkan kekurangan orang lain di matanya supaya orang lain mengikut cara pandangnya. Nah, situ ada indikasi hasad. Udah kalau sudah sampai ke level ini ya bahasanya itu ya ghibah. Ya ghibah aja jadi komoditi ya. Ada cara gosip, nah, itu kan komoditi ya. Malah sengaja ditumbuhkan gitu ya. Urusan orang lain yang ini segala macam diikutin. Kalau yang sifatnya privasi, hormati dan jangan berburuk sangka dan jangan campurin urusan orang lain apalagi di ranah privasi dia. Kalau berkaitan dengan interaksi dengan komunitas atau merugikan orang lain, nasihatilah dengan cara yang ma'ruf atau cara yang baik. Nah, nih yang keempat, akhlak yang mulia menjadi hiasan hidup kita. Yang kelima adalah menjawab salam. Mengucap salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Karena salam ini adalah merupakan salah satu tanda cinta kita kepada saudara muslim kita. Nah, makanya baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman dan tidak dikatakan beriman sebelum kalian mencintai, dan salah satu bentuk kecintaan adalah menebarkan salam antara sesama muslim. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ajab lebih baik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna dia, jawab juga dengan sempurna. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayu aurudduha. Jadi ketika kita diberi sebuah penghormatan, balas itu dan lebih baik lagi doanya. Sebagai wujud kecintaan kita kepada saudara kita. Dan yang keenam, dapat kita jadikan contoh akhlak yang baik sampaikan Rasulullah adalah mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Di amar ma'ruf nahi munkar ini adalah perintah yang diberikan Allah untuk menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Jadi dalam suatu riwayat dikatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Jika engkau melihat sebuah kemungkaran, kata Rasulullah, ubah dengan tangan, dengan power kekuasaan. Fa ilam yastati' fa bilisanihi. Kalau nggak sanggup, dengan lisan. Nggak sanggup juga dengan kekuatan, dengan lisan fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya dengan hati kita dengan mendoakan, mengingkari
kezaliman atau kemaksiatan atau keburukan yang nggak bisa kita ubah itu, dan mendoakan mudah-mudahan Allah menunjukkan kebesarannya. Nah, ini adalah akhlak-akhlak di antara akhlak-akhlak mulia yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semuanya. Kalau banyak-banyak nanti mungkin di sesi tanya jawab barangkali ya. Nah, sebagai penutup saya sampaikan sekali lagi dan saya kuatkan bahwasanya akhlak karimah, akhlak yang mulia jadikan hiasan bukanlah sesuatu yang dapat hanya sekedar dipelajari saja. Tapi jauh lebih dari itu adalah pokoknya, pondasinya adalah tauhidnya, akidahnya yang mantap dan benar. Nah, ketika itu terhunjam di hati, di sanubari, cerminannya adalah hiasannya akhlak yang mulia. Makanya harus didukung dengan ilmu. Nah, inilah salah satu penafsiran dari fa'lam anna. Maka ilmuinlah dulu. Kalau sudah terukur tauhid yang baik dan benar, maka cerminan yang pasti akhlak yang mulia. Kalau tidak, dia masuk ke tataran yang lain, bisa namanya adab. Nah, beda ya antara akhlak dengan adab. Kalau adab itu aturan yang dimunculkan dari sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan itu bisa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah atau keumuman dari beberapa komunitas. Makanya ada dikatakan adab makan minum, adab berinteraksi. Nah, itu aturan yang sudah dibagukan, yang bahagian di dalamnya terdapat akhlak-akhlak yang baik. Nah, makanya ada juga dikatakan adab itu di atas ilmu. Nah, sebenarnya kalau ilmunya yang mantap dan baik dan benar, otomatis akhlakul karimah. Tapi kalau akhlak yang baiknya itu hanya sebatas ilmu, etika dan estetika, maka tidak termasuk kategori akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang mudah-mudahan bermanfaat untuk diri dan hadirin virtual sekalian. Mari bersama-sama kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran untuk saudara-saudara kita, karena salah satunya untuk menjaga kebiasaan kita berhias diri dengan akhlak mulia ini adalah berkumpulnya kita dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Salah satunya adalah dalam majelis ilmu. Nah, itu saja mungkin, dan sebagai penutup di ini saya sampaikan ucapan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum kepada peserta lembaga tahfiz Quran yang telah menginfakkan bahagian rezekinya untuk berwakaf di Darul Ilmi. Mohon partisipasinya, mohon doa-doanya, mudah-mudahan dimudahkan di lapangan Allah, kita dapat menyelesaikan proses pembebasan lahan wakaf Darul Ilmi di area Masjid Baitul Aziz. Nah, yang sudah memberikan bahagian rezekinya, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum wa fi malikum wa fi anfusikum wa fi ahlikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua, dalam rangka untuk menjaga konsistensi kontribusi untuk peruntukan wakaf, Yayasan Darul Ilmi mengeluarkan produk Tikru ya, air murni yang sehat, air minum yang sehat dan berkah insya Allah. Nah, sehatnya itu merupakan air yang diproses dari sebuah peralatan filter yang baik, menghasilkan air murni, dan kandungannya salah satunya dapat memberikan kesehatan di dalam tubuh kita. Nah, yang keduanya berkah. Berkah yang pertama dalam prosesnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan setiap pembelian dari air minum tersebut diwakafkan untuk Darul Ilmi dalam rangka pembebasan area wakaf. Ya, mungkin kita dapat berhijrah karena apa? Ini kan kebutuhan pokok ya.
Kalau Najib Mamoto menyampaikan yang peneliti Jepang, molekul-molekul air yang dibacakan ayat Al-Quran itu berbeda dengan dibacakan. Artinya apa? Ungkapan kata-kata yang baik itu berpengaruh. Sementara 70 atau 80% dari tubuh kita terdiri dari air. Nah, mudah-mudahan disitulah berkahnya. Nah, baik dibacakan ayat Al-Quran ataupun yang telah kita sisihkan. Sambil kita minum air, kita sudah berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilatul amal kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga buah dari akhlak yang baik. Belum mampu kita mengkonsumsinya, ya minimal menyampaikan ke keluarga, ke saudara-saudara, ke tetangga. Nah, ini produk yuk hijrahlah ke produk air minum yang lebih baik dan lebih berkah. Yang mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan melindungi perjuangan Darul Ilmi dan tetap konsisten di jalan dakwah, dan mohon kontribusinya, masukannya dan sarannya untuk perbaikan perjuangan dakwah kita jalan Allah melalui pendidikan Al-Quran di kalangan umat, terkhusus di Kampung Gandra, Kecamatan Cikarang Selatan, masih terkhusus dan memberikan rahmatan lil alamin, memberikan dampak positif. Barakallahu fikum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Haji Ilmi Bahri yang telah tadi memberikan kita paparan tentang bagaimana cara menghias diri kita dengan akhlak. Sebelum ke sesi tanya jawab, saya mau memberikan kabar gembira untuk peserta tahfiz Darul Ilmi. Kabar gembiranya adalah jikalau teman-teman semua berwakaf ke Darul Ilmi, pahalanya akan mengalir ke teman-teman. Biarpun kita duduk santai, pahalanya tetap mengalir. Kita sudah meninggal pun insya Allah pahalanya tetap mengalir. Dan kabar yang lebih gembiranya lagi adalah uang infaknya masih ada di ATM Anda masing-masing. Jadi silakan yang mau berdonasi transfer ke nomor rekening Yayasan Darul Ilmi. Boleh minta ke pembimbingnya masing-masing. Baik, untuk peserta yang ingin bertanya, silakan dinyalakan kamera dan mikrofonnya. Boleh? Yang mau nanyain nomor rekening Yayasan Darul Ilmi juga boleh. Saya dipersilahkan, boleh angkat tangannya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya dong. Oh, boleh sebutkan nama dan kelas dulu ya. Ambar. Ya, kelas. Ambar saja. Stasiun 1A. Baik. Silakan Bu Ambar, mau bertanya apa? Tadi sudah diutarakan oleh Ustadz Ilmi ya, mengenai akhlak, tauhid ya, yang ada pada diri kita, di mana kalau kita melihat sebagai seorang muslim, kita melihat keadaan yang sekarang begitu penuh dengan kezaliman, kemunafikan, keburukan ya yang terjadi saat ini. Sementara kita sebagai rakyat biasa, kita tidak berdaya, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Tadi Ustadz Hilmi memaparkan, katanya selemah-lemahnya iman itu adalah jika kita membenci, kita tidak suka atau kita tidak suka dengan kejoliman, dan kita kalau istilah ibu-ibu ngedumel gitu. Karena kita memang tidak punya kekuatan apa-apa, itu gimana apa sikap kita sebagai seorang muslim
dibolehkan seperti itu atau gimana? Karena memang kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawannya, dan kita sebagai seorang muslim kan tidak gitu saja diam gitu ya. Paling nggak kita bisa melihat kejoliman di depan mata, ketidakadilan di depan mata, dan kita cuma bisa apa sih istilahnya, oh gitu, atau ngedumel lah kalau istilah ibu-ibu itu gimana? Betul atau sikap kita seperti itu atau gimana, Ustaz? Tolong diutarakan lagi gitu loh, maksudnya diperjelas gitu loh, maksudnya apa sikap kita seperti itu dibenarkan atau gimana gitu, karena kita sebagai rakyat biasa, apalagi ibu-ibu, hanya bisa berkomentar dan ngedumel gitu loh, gemes gitu, apa namanya, gimana gitu lah, pokoknya nggak melihat kemaksiatan, kegoliman di depan mata tuh hanya bisa ngedumel aja gitu. Gimana menurut? Baik, terima kasih Bu Ambar untuk pertanyaannya. Langsung dijawab, Ustaz. Jadi gini, tadi Bu Ambar menanyakan, untuk saat ini kan emang kezaliman marak ya, banyak sekali di sini, terutama dalam pemerintahan kita mungkin yang dimaksud Bu Ambar ya, dan di lingkungan sekitar kita. Sedangkan kita nggak punya kekuatan untuk itu, tidak punya kekuatan untuk melawannya. Bagaimana, Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Buat Bu Ambar ya. Ya, kalau kita melihat kondisi saat sekarang ini, ya terutama di kalangan umat Islam, ya kondisinya cukup memperhatikan ya. Ketika disampaikan kebenaran itu, lalu dilabelkan dengan radikalisasi, intoleran, teroris, yang lebih dahsyatnya. Subhanallah ya. Belum lagi maraknya aturan-aturan yang telah diberikan, yang versi kita bertentangan dalam pembelaan terhadap syariat Islam. Dan mungkin di lingkungan terdekat kita, ketika kita melihat kemaksiatan, tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, ini bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim dengan akidah yang mantap untuk dapat melahirkan akhlak yang mulia, ya paling tidak persepsi atau cara pandang atau sikap kita sesuai dengan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW sesuai dengan hadis tadi. Nah, hadis tadi merupakan ungkapan yang sifatnya umum untuk kita. Makanya dengan kondisi sekarang ini, yuk kita evaluasi bersama. Nah, ketika kita sudah berusaha, artinya mempengaruhi kebijakan yang akan lahir itu dengan diawali milih pemimpin ya kan. Nah, tapi kan itu bukan pimpinan kita, itu udah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita dapat melihat sendiri dan merasakan bagaimana intimidasi, diskriminasi terhadap umat saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Kok masa hanya semata-mata ngedumel saja atau mengungkapkan tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, ini untuk kita semua berintrospeksi. Yuk, ini menjadikan sebuah momen kita untuk bersatu padu. Karena apa? Untuk menegakkan kebenaran itu nggak bisa parsial. Nah, kita itu terjebak. Umat pada saat ini, kita perhatikan kalau kita buah dari akhlakul karimah tadi, dari keimanan yang mantap, tidak dikatakan beriman seorang sebelum mencintai saudaranya. Ketika saudara kita terintimidasi, terfitnah, terzolimin, nggak ada rasa greget kita. Paling ngeluh tadi, ngedumel tadi. Nah, memang kita nggak mampu untuk melakukannya, kita doakan. Mudah-mudahan Allah menyegerakan. Dan yakinlah, fenomena ini tidak terlepas dari skenario Allah. Paling tidak kita, apa yang harus kita lakukan? Ya diawali dari diri kita, dari keluarga kita, dari komunitas kita. Kita kuatkan, kita satu padukan, sehingga dapat meminimalisir peluang dampak dari kezaliman yang ada. Nah, kalau hanya sebatas persepsi, hanya sebatas retorika, hanya berjalan begitu-begitu saja.
Ya, akhlak yang baik yang terlahirkan dari akidah yang mantap bahwa kondisi ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi takdir dari Allah dan kita harus ridho di dalamnya. Apa yang harus kita lakukan? Satu, meyakini itu sesuatu yang zalim. Dua, kita tolak. Tiga, kita doakan. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kebenarannya dan membela saudara-saudara kita yang telah terzalimi. Atau kita yang termasuk yang terzolimi. Nah, salah satu doa yang diijabahkan ada orang-orang yang terzolimi. Nah, mungkin lebih baik diarahkan ngedumelnya itu kepada action atau aksi yang bermanfaat. Salah satunya apa? Ada satu yang baik, kita fokus di dalamnya dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan itu menjadi wasilah perbaikan umat untuk saat ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita, untuk diri kita? Contoh. Dulu kurangnya ilmu, kita ikutin majelis ilmu. Sudah berilmu, kita praktekkan ilmu kita pelan-pelan. Dulu, punten maaf, jilbabnya lepas. Kalau sudah di rumah, nah, di luaran sekali pakai, sekali enggak. Nah, ada perubahan diri apa? Udah hijabnya terjaga dengan syar'i. Yang dulunya belum pakai kaos kaki. Nah, untuk muslimah contohnya ya. Nah, sudah mulai pakai kaos kaki. Yang dulunya malas-malasan ngajinya, ke LTQ, awal-awalnya semangat. Gara-gara ada temennya bersinggungan konflik, ngaruh terhadap semangatnya. Hal-hal kecil ini. Nah, kasih sayang ke saudara kita, kepekaan, kepedulian kita kepada saudara kita. Nah, ini ditunggu kembangkan dalam rangka apa? Proses amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ketika di keluarga suami kita salah mungkin dalam bersikap, berpikir, atau bertindak. Nah, ini dakwah kita. Nggak mungkin kita diam aja. Tapi nggak mampu. Kita nggak punya power. Lisan kita nggak didengar. Minta sama Allah. Ini salah satu tips ini ketika dalam rumah tangga misalnya. Kita sebagai, ini punten ya, kapasitas seorang istri yang tidak bisa memberikan amar ma'rufnya kepada suaminya atau anak-anaknya, apalagi nahi mungkar. Amar ma'ruf itu memberikan sesuatu yang baik, menasihati yang baik, nahi mungkar mencegah yang mungkar. Nggak sanggup, apa kita harus keluar buat keluarga baru? Jangan terlalu cepat, sabar. Nah, insya Allah hilmun hilmun itu di atas sabar ya, harus dengan kelembutan. Tapi bukan berarti kita diam. Dan juga bukan sekedar mengedumel dari bahasa Bu Ambar ya. Nah, ya wajar kalau kita kecewa, wajar kalau kita geregetan. Siapa sih nggak geregetan? Ketika ada orang baik dizolimin, kita nggak mampu berbuat apa-apa. Nah, sekarang ada yang bisa kita lakukan. Yuk bantu di situ. Nah, contoh, Darul Ilmi bukan ada apa-apanya, tapi komunitas yang berjuang di jalan Allah. Yuk, misalnya di sini. Nah, kita ngarahkan orang untuk berwakaf, kita ngarahkan orang untuk ngaji, untuk menuntut ilmu. Nah, itu nggak terlepas juga kan dari omongan orang lain, fitnah, ghibah, dan kezaliman yang lain. Abaikan, fokuskan lillahi ta'ala. Ini mungkin amar ma'ruf nahi mungkar kita yang mampu kita lakukan. Karena apa? Kalau kita ngedumel tidak menyelesaikan masalah. Nah, kita berdoa juga belum tentu diijabah. Perbaiki diri kita. Hiasi diri kita. Insya Allah Allah Maha tahu sejauh mana hati kita benci terhadap kezaliman. Keinginan kita yang kuat untuk tegaknya sebuah kebenaran. Dimulai dari diri sendiri, dari keluarga kita dan lingkungan kita. Dan biasakan hal-hal yang ma'ruf itu menjadi sebuah kebiasaan, dan pilihlah pemimpin-pemimpin yang cinta terhadap amar ma'ruf itu sendiri. Bukan hanya sebatas lisan, tapi tindakan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Sekalipun dalam level RT, salah milih RT berpengaruh lah itu. Salah milih RW. Nah, cuma kalau lurah, kalau desa bisa pilih, kalau lurah nggak bisa ya. Dan seterusnya bikin sampai yang puncaknya paling tinggi. Nah, presiden. Nah, kembali ke kita, semua akan diminta pertanggungjawaban. Lah kita nggak milihnya, tapi ini jadi kenyataan. Jangan juga kita ingkari. Tetap kita doakan. Nah, tetap kita berbuat baik. Jangan terputus karena kejelekan orang lain. Nah, jangan balas kejelekan itu dengan kejelekan. Itulah akhlak yang paling baik dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabatnya.
Kesimpulannya, daripada ngedumel, yang mending ngedumelnya diarahkan untuk orang, yuk kita berinfak, yuk kita berwakaf, ayo kita ngaji. Nah, mungkin hal-hal yang positif itu yang dikembangkan. Kenapa? Sayang, ngedumel itu bisa menggugurkan pahala yang udah kita buat. Nah, bisa menghapuskan sesuatu kebaikan yang telah kita buat. Gara-gara hal sepele, kata kita mau ghibah, gara-gara tanpa kita sadari terjangkit penyakit hasad di dalam diri. Prasangka yang baik, harapan yang kuat kepada Allah, pasti Allah akan tegakkan kebenaran itu. Dan senantiasa berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada aku yang benar itu benar dan berikan kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila. Ya Allah, pertunjukkan yang batil itu batil. Wajah apa? Dan jauhilah dan berilah kemampuanku untuk menjauhinya. Nah, ini mungkin doa kita untuk selalu dalam koridor kebenaran dengan akhlak yang baik, mensikapi kezaliman yang ada di depan kita sebagai wujud amar ma'ruf nahi munkar. Tidak mampu dengan power kekuasaan, dengan lisan kita. Tidak mampu dengan lisan kita, dengan hati kita. Hati kita selalu taat kepada Allah dan tercermin dengan akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Suaranya Ustaz Jaim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Bagaimana Bu Ambar? Mulai sekarang ngedumelnya diganti dengan doa ya, dan memperbaiki diri. Siap Ustazah. Terima kasih. Sama. Baik. Pertanyaan terakhir, satu pertanyaan terakhir lagi ya Ustadz. Ya, fadhal. Kan? Ya, silakan. Boleh yang mau bertanya, silakan dinyalakan mikrofon dan kameranya. Kalau tidak ada, kita tutup ya kajian kita pada siang hari ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ilmi. Pada beliau kami persilahkan. Yang mana nggak ada Ustaz Dede. Maaf, ada. borongan ya Ustadz. Ustadz Dedenya sedang sibuk. Oh iya. Ustaz Furqon juga nggak ada ya? Ustadz Furqonnya Lagi sibuk semua ya. Baik, yang mudah-mudahan ya, sudah berperan dalam adanya forum virtual ini yang keseluruhannya, yang mudah-mudahan pemahaman diberikan Allah Subhanahu wa taala. Cintailah majelis-majelis ilmu, ya sering hadiri ya, karena memang benar kondisi saat sekarang ini ya Masya Allah ya, Subhanallah, Allah menakdirkan kita hidup di fase atau era yang ya, penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan pro kontra, dan lebih miris lagi adalah sesama antar umat itu diadu. Gara-gara masalah khilafiyah, gara-gara hal yang nggak esensial, kita terpecah belah, lupa kepada persatuan atau ukhuwah Islamiyah yang selama ini didengung-dengungkan, dikalahkan oleh hal-hal yang tidak perlu seharusnya. Nah, jarang tersadarkan kita ini, jarang terbangun akhlak kita yang mulia ini. Sekalipun selalu dibahas bab-bab tentang akhlakul karimah. Ya, contoh ketika maulid, Masya Allah, bersemangatnya kita, tapi kurang bersemangat mengikuti apa yang kita ambil dari peringatan. Harus tambah ukhuwah kita, tambah cinta kita kepada baginda Rasulullah dengan mempererat ukhuwah di antara kita dan menghilangkan batasan-batasan perbedaan karena penghambat dari sebuah persatuan. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya Darul Ilmi dapat memberikan warna yang baru, mempererat, menyatukan kita bersama, sama-sama kita berdakwah dengan basis pendidikan Al-Quran yang minimal untuk diri dan keluarga kita. Dan sekali lagi sebelum ditutup doa, iklan lagi boleh saja ya.
Monggo Ustaz, boleh. Iklan yang Ya, Ustaz. untuk penguatan ya. Izin ya saja Dede Suska, Ketua LTK-nya, mudah-mudahan dengan kesehatan. Yang pertama, kembali lagi mohon infak terbaiknya untuk wakaf Darul Ilmi, karena yang didapat saat ini hanya baru sepertiga ya. Tapi Masya Allah, kita kurang lebih baru sebulan sudah dapat sepertiga. Mudah-mudahan bulan berikutnya dapat lebih darinya ya. Mudah-mudahan setengah kita dapat dan terus berjuang sampai akhirnya beres proses dari pembebasan lahan wakaf yang ada. Nah, itu juga kita baru proses pengurukan, belum keseluruhan, itu sebagai pemula saja. Dan itu hanya sebatas itu saja. Insya Allah nanti yang mau berwakaf dalam bentuk tanah, murni tanah, ya, karena dari awal di tanah merah, ya silahkan. Atau puing atau apa, yang penting ada masuk. Yang mau mewakafkan wakaf tunai, silahkan hubungi panitia. Nah, kemudian yang kedua, kembali lagi tak bosannya, ya, untuk berhijrah ke konsumsi air minum Dikro, insya Allah sehat dan berkah. Nah, mudah-mudahan enggak pun kita tolong lingkungan kita, saudara kita untuk berhijrah. Kalau kualitasnya dengan air minum yang lain tidak kalahnya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jangan juga kita menjelek-jelekkan brand yang lain. Pada akhirnya semuanya baik, tapi insya Allah lebih baik ada unsur keberkahan di dalamnya. Salah satunya adalah lantunan bacaan Quran dan diwakafkan setiap pembeliannya. Mudah-mudahan kita tambah dieratkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan ukhuwah kita dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar di Allah ini sesuai dengan kemampuan kita. Mari kita tutup dengan sama-sama beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأن كله. لا إله إلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf kalau ada salah kata ataupun salah sikap dari saya. Kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Selesai.